Swastiastu. Baiklah rekan-rekan para subscriber dimanapun Anda berada. Begitu juga rekan-rekan YouTuber yang baru bergabung dengan channel saya, yaitu channel Mangku Surya. Dan bagi rekan-rekan subscriber yang sudah bergabung atau sudah subscribe channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi bagi rekan yang baru bergabung, yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe di channel saya ini. Dan semoga kita dapat saling berbagi. Jadi saya berbagi sebuah pemahaman kepada rekan-rekan, dan rekan-rekan juga membagikan sebuah pemahaman di dalam komentar-komentar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kepemangkuan. Ini berbalik. Jadi ada sebuah komentar dari rekan subscriber di dalam salah satu video saya. Saya tidak menyampaikan siapa. Jadi karena video ini adalah video umum. Pertanyaannya, apa boleh pemangku potong rambut? Nah, ini tentang kepemangkuan lagi. Mohon maaf, saya tidak menggunakan pakaian pemangku ini. Jadi, apa boleh pemangku potong rambut? Apakah pemangku harus rambutnya panjang? Itu misalkan rambut saya panjang. Apa pemangku harus memanjangkan jenggot seperti saya? Jadi, kalau kita jawab pertanyaan apa boleh pemangku potong rambut, jawabannya boleh. Boleh. Jadi tidak ada sebuah keharusan pemangku harus panjang rambutnya, pemangku harus brewokan, harus jenggotnya harus panjang gitu ya. Nah, boleh. Pola pemikiran ini sama seperti pola pemikiran beberapa stigma. Jadi pemikiran-pemikiran di masyarakat Bali khususnya, ketika kita memiliki atau istri yang sedang hamil. Jadi ketika istri hamil, deket apa boa gitu. Jadi tidak ada dimuat dalam sastra tentang seorang suami ketika istrinya hamil tidak boleh potong rambut, tidak ada. Yang hanya disebutkan bahwa seorang suami dan suami istri ini nyatieng, jadi bermesatie kepada ikut calon bayi atau manik yang sedang beryoga dalam kandungan. Jadi ikut menyertai beliau beryoga dalam kandungan supaya sehat selalu, supaya berkembang dengan baik. Jadi ikut mesatie lah kepada dewata yang beryoga dalam manik tersebut. Nah, jadi sama pemikirannya seperti hal itu. Jadi pemangku juga ketika telah menjadi pemangku widi, telah mekalehyangan dengan Ida Betara, jadi telah menjadi kemongmong Jan Banggul Ida Betara, itu kita juga melakukan satya kepada Ida Betara. Jadi bagaimana cara kita melakukan satya? Silakan masing-masing. Apakah dengan cara memanjangkan rambut, memanjangkan jenggot, dan lain sebagainya. Banyak macam-macam. Ada yang rambutnya dipotong, jenggotnya dipanjangin gitu. Ada rambutnya dipanjangin, jenggotnya dipotong gitu. Misal, boleh, macam-macam boleh. Itu adalah menunjukkan rasa satya. Jadi satya kepada Ida Betara. Itu pola pemikiran yang awal. Itu pola pemikiran pertama yang harus kita tanamkan. Jadi kalau pertanyaannya, boleh potong rambut? Boleh potong rambut. Apalagi kita sedang bekerja di pariwisata, misalkan di perkantoran yang menuntut penampilan harus rapi. Boleh potong rambutnya, boleh. Mesatnya tidak harus panjangin rambut saja. Mungkin tidak makan babi selama-lamanya, daging babi selama-lamanya, boleh. Itu adalah ungkapan mesatya Anda kepada Ida Betara. Jadi dalam tanda kutip, jangan sampai terlalu memberatkan
kita dalam kehidupan. Yang penting ada sesuatu hal yang dapat menguatkan diri kita bahwa kita adalah seorang pemangku. Kita adalah seorang Jan Banggul Ide Betara. Jadi kita memang sudah mengadakan ikatan batin kepada Ide Betara. Jangan terlalu dibebani. Kalau memang tidak memungkinkan memanjangkan rambut, jangan. Cukup dengan mesatya dan yang lain sebagainya. Yang lainnya juga boleh. Jadi asalkan kalau bisa saya titik beratkan kepada mesatya. Kalau bisa lakukan mesatya lah, mungkin dengan cara tidak makan inilah, tidak inilah dan lain sebagainya. Atau juga dalam aturan kepemangkuan diatur beberapa berata-berata di dalam kepemangkuan. Mungkin itu kan saya bahas dalam video berikutnya. Nah itu pola pemikiran seperti itu. Kalau kita lihat dari Darmaning Kawikon, jadi ada disebutkan memanjangkan rambut, meperucut. Nah itu memanjangkan rambut, diurai boleh, digundul juga boleh. Kemudian megotre atau dipotong pendek sebahu, di atas bahu, di bawah telinga juga boleh. Jadi itu bisa dicontoh, bisa menjadikan sebuah pilihan. Kalau misalkan ribet rasanya memanjangkan rambut, seperti saya misalkan habis keramas ya harus pakai hair dryer lah segala macem. Asalkan kalau sudah berkeringat itu kepala gatel pingin keramas, jadi kalau setiap hari berkeringat ya setiap hari keramas jadinya. Kalau memang merasa ribet yang tidak ikhlas, jangan lakukan yang itu. Potong saja rambutnya kalau tidak ikhlas. Kalau memang ikhlas, ini kan yang penting ikhlas. Yang penting mesatya dan lakukan dengan ikhlas. Misalkan tidak makan babi selama kita bersih semua, tidak mesatya tidak makan babi selama-lamanya. Yang penting ikhlas. Ikhlas nggak? Jangan sampai kita merasa terbebani. Waduh, kulit sultan gitu misalkan. Kulit babi yang gede kan kulit sultan. Ya jangan lakukan kalau tidak ikhlas. Ikhlaskan. Ya kalau saya ya udah, kalau keramas ya udah enjoy aja. Jadi kalau begini ya enjoy aja, meskipun ada rontok dan lain sebagainya ya pakai jenggot gini ya itu adalah bentuk satya saya kepada Ide Betara. Jadi tidak tidak harus kenapa saya memilih ini dan ini. Ya saya juga mungkin dari dalam hati saya hanya itu yang bisa saya persembahkan kepada Ide Betara. Dan juga beberapa berata-berata, nanti dalam video selanjutnya akan dijelaskan tentang berata kepemangkuan, makanan apa saja yang boleh dimakan dan boleh tidak, dan berata apa saja yang dilakukan. Jadi itu adalah bentuk yang murni keluar dari dalam diri. Makanya ketika Anda melakukan satya, jangan meniru orang lain. Tirulah, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya bisa satyakan kepada Ide Betara. Ini saya tanda kutip sebagai pemangku widi. Ya, jadi kan sekarang banyak pemangku yang Pinandita juga pemangku. Jadi beliau tidak ngomong Ide Betara, jadi beliau ngomong Ide Sulingge sebagai asisten Sulingge ya berdasarkan perintah Sulingge. Yaitu, jadi kalau seperti rekan-rekan mungkin ada yang seperti saya sebagai pemangku widi, pemangku kayangan 3. Jadi ya tanyakan pada diri Anda sendiri, hati Anda sendiri tanyakan. Kalau sudah Anda merasa menyatu jiwa Anda dengan Ide Betara, pasti akan muncul dalam hati. Ada juga dalam Siwa Purana menyebutkan bahwa Ide Betara Siwa melinggih ring tuntunging rambut. Nah itu juga kalau yang menjalankan kasaiwan, ya mutlak harusnya nggak boleh dipotong. Namanya juga menjalankan kasaiwan. Ide Betara melinggih di muncul boa gitu di ujung rambut. Ini Ide Betara Siwa melinggih. Ya kalau kita menjalankan kesiwan ya dipanjangkan kemudian dikerucut
membuat lingga. Kalau sulinggi, kalau mangku kan cukup diikat di jempong ini di belakang, gitu, pokoknya diikat lah, tidak di atas seperti sulinggi, mungkin di belakang, di belakang telinga. Jadi kalau kita kembalikan kepada diri Anda, apa yang akan dipilih? Apakah ajaran Kasaiwan, jadi memanjangkan yang menyatakan bahwa Dr. Siwo melinggih ring tuntungi rambut, jadi tidak boleh dipotong. Kalau menjalankan ajaran Kusumodewo ya boleh di megotre atau dipotong boleh. Kalau Kanggol Putih ya Masatia itu, jadi sati apa yang akan kita persembahkan? Bagaimana wujud daripada rasa cinta kita kepada Ida Betara? Bagaimana ada bukti ikatan kita kepada Ida Betara apa? Nah itu. Jadi kalau ditanyakan apa boleh pemangku potong rambut, boleh jawabannya. Ya sekarang kalau potong rambut, bukti satirnya dengan cara yang lain mungkin. Ya baik, demikian yang saya sampaikan untuk menjawab dari pertanyaan rekan salah satu subscriber. Terima kasih banyak nih. Jadi bagus sekali pertanyaannya, dan saya harapkan rekan-rekan yang menonton juga ya mungkin ada komentar, ada pertanyaan, kritik dan saran. Jadi lebih bisa membangun channel ini dengan baik. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Bagi yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Baik, saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Matur Suksema.